Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan juga isu-isu menarik yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat. Bersama saya Pesi Rahmadi, karena tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita hadirkan bintang tamu spesial kita pada hari ini, kita simak dulu tayangan berikut ini. Diplomasi bukan hanya tentang meja perundingan, tapi tentang cara mengangkat martabat bangsa di mata dunia. Di tengah gejolak dunia semakin tak menentu, Indonesia dipanggil untuk tetap berdikari dengan diplomasi yang lentur dan progresif. BKSAP DPR RI terus menjadi jembatan menyampaikan suara Indonesia di forum global, termasuk dalam merespon ketegangan di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina yang tak kunjung padam, hingga memanasnya hubungan Israel dan Iran menjadi tantangan nyata bagi diplomasi kemanusiaan Indonesia. Di balik semua itu, terdapat nilai dan prinsip yang menguatkan langkah bahwa diplomasi tak cukup hanya di kepala, tapi juga tumbuh dari hati. Lantas, seperti apa langkah dan cerita di baliknya? Selengkapnya di Bincang Spesial. Ya, pemirsa, sudah hadir di studio Simpo TV bintang tamu spesial kita hari ini yang sangat luar biasa dan juga sangat dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Sudah hadir bersama kami Pak Mardhani Alisera selaku Ketua BKSAP DPR RI. Bapak, halo, apa kabar Pak? Baik, saya tersanjung. Saya yang tersanjung, Pak. Makasih banyak. Pak, sebenarnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Simpo TV dalam program Bincang Spesial di tengah kesibukan Bapak yang semakin sibuk saat ini. Luar biasa sekali mau menyempatkan hadir di sini dan suatu kehormatan bagi saya bisa Kami duduk. yang bahagia hadir di Simpo TV. Wah, luar biasa. Bisa duduk berhadapan dengan orang hebat seperti Bapak, luar biasa. Dan pemirsa, Mardhani Alisera, Ketua BKSAP periode 2024 hingga 2029 sejak awal pelantikan Oktober tahun lalu. Pak Mardhani sempat mengatakan bahwa BKSAP akan berupaya untuk terus mengangkat harkat dan juga martabat Indonesia di panggung global dengan pendekatan diplomasi yang lentur dan juga progresif. Lalu seperti apa sih kira-kira tugas dan juga wewenang dari selaku Ketua BKSAP? Langsung saja kita tanyakan Pak Mardhani, kalau boleh tahu tugas-tugas, wewenang dan juga tanggung jawab dari seorang Ketua BKSAP ini seperti apa sih Pak? Fes, kalau mudahnya gini, Presiden itu bapaknya satu bangsa, DPR itu ibunya satu bangsa. Okay. Ketika Bapak Ibu akur, bangsa ini tumbuh berkembang, maka bangsa ini akan mendapatkan tempat terhormat di masyarakat. Oh, baik. Dan karena itu di DPR ada banyak komisi dan AKD, alat kelengkapan dewan, salah satunya Badan Kerjasama Antar Parlemen. Fungsinya sederhananya seperti Kemenlu di eksekutif, ini Kemenlu di legislatif. Makanya hubungannya banyak dengan parlemen negara-negara sahabat di luar. Gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih Pak caranya DPR ini melalui BKSAP ini bisa mendorong peran Indonesia yang juga posisinya agar kuat di mata dunia? Siap. Yang pertama mungkin saya dari ujungnya, begin with the end itu. Kalau Indonesia tumbuh menjadi negara terhormat, kayak waktu dulu kita membuat konferensi Asia Afrika, itu harum sekali kan. Dari situ ada snowballing effect kemerdekaan negara-negara di Asia dan di Afrika itu luar biasa. Nah sekarang kita on the rising era juga, banyak sekali ya yang selalu ingin ketemu kita, pelan-pelan posisi kita naik. Nah nanti misalnya apa sih manfaatnya kalau posisi kita naik? Misal paspor indeks powernya Indonesia. Gitu. Kalau sebelum ini bebas visa kita mungkin cuma di 47 sampai maksimal 50 negara. Tapi kalau Singapura 110 loh, negara kecil kayak gitu, walaupun ngurus Singapura lebih kecil kan, kita kan lebih luas, lebih besar biasa. Kita makin naik pelan-pelan orang, wah Indonesia, pelan-pelan economic power kita meningkat, social power kita meningkat, influence power kita meningkat. Nah untuk meningkat itu perlu peran serta Indonesia di fora internasional. Tentu panglimanya eksekutif. Betul.
Makanya kami di DPR menyebut diri sebagai second track diplomasi, diplomasi jalur 2. Oke. First tracknya Kemenlu. Nah, karena itu kita dukung pemerintah, saatnya sama kita memperluas hubungan biar baseline dari pemerintah menjadi lebih kokoh dan kuat. Oke, Gitu. berarti itu tandanya artinya sebagai salah satu diplomasi parlemen itu salah satu dari second track diplomasi. Diplomasi, Oke, iya. luar biasa ya Pak Mardhani. Kalau boleh tahu inisiatif utama apa sih Pak yang sudah Bapak lakukan mungkin dari awal menjabat seperti Iya, itu, iya. seperti kerjasama dengan antar parlemen, seperti Bahrain dan juga Puig ya Pak ya. Iya. Seperti ada isu Rohingya juga pada saat itu. Iya, betul. Jadi kalau dipetakan, kita tuh ada 4 wilayah kerja. Satu namanya diplomasi internasional. Oke. Ini kerangkanya IPU, Interparliamentary Union, kayak PBB-nya parlemen. Oh, Nah, baik. kebetulan di sini Indonesia banyak masuk dalam kabinetnya. Saya masuk di Exco, Executive Committee. Dari kayak kabinet dunia tuh dari 18, salah satu dari kita, Indonesia. Kita juga ada wilayah Asia, itu regional. Itu ada AIPA, ASEAN, ada APA, ASEAN Parliamentary Assembly, ya. Ada juga wilayah yang bilateral. Kita membentuk 102 grup kerjasama bilateral, namanya Friendship Group, dengan 102 negara. Itu besar sekali. Sempat kami punya ide mengurangkan angka, kan gini, kayak ke Myanmar susah, ke Sudan susah, Korea Utara susah, Ukraina susah, Yaman susah, kan negara-negara lagi konflik tuh. Betul, Tapi kata Kemenlu, jangan Pak, jangan dikurangi, karena kalau dikurangi itu dapat memberikan dampak yang tidak menunjukkan kita tidak sahabat mereka. Padahal mereka lagi, oke, jadi listnya tetap 102 negara. Kita launching bulan Januari akhir, kita undang 102 duta besar, datang 75-an, sisanya perwakilan di DPR. Terakhir ada wilayah, salah satu fungsi anggota dewan itu juga ada fungsi diplomasinya. Makanya setiap anggota dewan sekali dalam 5 tahun melakukan kunjungan ketemu dengan anggota parlemen negara lain. Itu namanya personal diplomasi. Ada personal diplomasi di sini yang bisa ditekankan oleh pemirsa di rumah ya. Betul. Jadi tidak hanya Presiden Prabowo Subianto Iya, saja ya betul. yang melakukan kunjungan kehormatan ke negara-negara tersebut seperti itu ya. Contohnya tambah dikit. Ada kasus pekerja migran kita di Malaysia, teman yang sudah punya hubungan diplomasi dengan parlemen sana, kontakkan, bantu dong saudara kita. Ada kasus kemarin penangkapan WNI kita di Jepang, kita udah ketemu sama parlemen Jepang, kita kontak. Kemarin yang cerita sedih sekali tentang Juliana Marins itu Iya, kan, Juliana Marins, nah, kami oke. pernah ke Brazil, kita cobalah saling pengertian gitu. Nah, Betul, itu namanya ada pendekatan yang sifatnya formal, ada yang personal. Betul. Gitu. Oh, oke. Jadi meskipun ada kemarin sempat ada peristiwa yang tidak diinginkan seperti itu ya. Wajar namanya orang kecewa wajar. Tapi habis itu kan kita mampu menjelaskan dengan elegan buat saya gitu. Tidak berarti ini memperburuk hubungan di antara kedua negara itu ya Pak Betul. ya. Karena masih ada pendekatan personal yang kayak lain. pernah ada kasus cerita rasa sayangnya, kemudian Reok Ponorogo diklaim sama Malaysia, kita rame itu. Kita kontak-kontakan. Ternyata Malaysia itu punya namanya National Heritage Act atau Undang-Undang Kebudayaan Nasional yang dalam salah satu pasalnya mereka kan melting pot ya, dari Pakistan banyak, India banyak, Cina banyak, semua. Nah mereka tuh orang-orang origin dari daerah asal boleh mengajukan. Saya punya kebudayaan asal saya, selama ada 25 orang, ada tanda tangannya, diajukan, diverifikasi, tercantum, dapat dana. Nah, warga kita yang di sana mengajukan, bukan berarti Malaysia mengambil Reok kok punya Ponorogo diambil Malaysia. Nah, dengan personal diplomasi menjadi lebih adem. Oke, itu artinya berarti Indonesia memiliki kemampuan negosiasi yang baik dengan negara lain seperti itu ya Pak? Iya, nah sekarang nih kalau kita lihat nih, Pak Prabowo tuh mudah sekali. Donald Trump telepon, Putin, itu kan tidak mudah. Bisa, maksudnya itu menunjukkan betapa posisi Indonesia yang sangat membaik. baik, betul ya.
sangat baik. Kalau kita lihat di sini kan kita ini di dunia ini kan lagi dihadapkan dengan gejolak geopolitik yang sangat luar biasa ya, seperti konflik Rusia Ukraina, terus juga ada kebijakan proteksionis Amerika Serikat dan juga ketegangan di kawasan Timur Tengah. Bagaimana sih caranya Pak biar BKSAP ini bisa menyesuaikan strategi diplomasinya di gejolak politik yang sekarang sedang berubah, yang juga nggak bisa ditebak kayaknya seperti apa? IFS ini sesuatu yang sangat menarik ya. Sebetulnya there is no news under the sun, nggak ada yang baru sih ya di bawah. Dulu ada Donald Trump, dulu minta maaf ada Hitler. Yang bikin rame. Sekarang ada Donald Trump yang bikin rame dengan tarifnya dan macam-macam. Selalu ada. Dan disitulah kita diminta selalu adaptif. Nah, adaptif itu apa sih? Mampu menyesuaikan ya. Misal dulu Amerika di zaman Obama sangat ramah kepada imigran. Sekarang zaman Donald Trump ditangkap beberapa mungkin lebih dipersulit kayak Pak ya. WNI kita yang punya visa, punya apa, tetap ada yang diproses. Nah, menghadapi ini tentu kita harus pakai cara yang bijak. Kita kan nggak bisa gontok-gontokan. Kita nggak bisa menggunakan kayak cara Amerika, cara balas dendam. Cara Cina berani karena punya kemampuan yang hampir setara. Ya. Kita banyak sekali pertimbangan kita. Gitu. Kita tidak, karena Indonesia itu punya prinsip kan, kita non-blok ya, kita tidak ikut blok kiri, tidak ikut blok kanan, tapi bebas aktif. Nah karena itu menghadapi kasus seperti ini 3 prinsipnya. Yang pertama selalu berpikir rasional, jangan emosional. Kalau emosional kayak tadi kasus Malaysia, kita maunya ayo kita demo, pemerintah sama DPR menggebu-gebu gitu ya Pak. Sementara ada ratusan ribu warga kita di Malaysia. Nah, lebih enak rasional. Nah, yang kedua, maka pendekatan diplomasi. Ayo duduk dong, kita petakan di mana masalahnya. Kadang-kadang the evil is in the detail. Setan itu ada pada detail, kita nggak tahu detail. Kalau nggak tahu detail, biasanya misleading. Judgingnya salah gitu loh. Dan ketika kita judgingnya salah, dampaknya bukan punya buat kita, bangsa kita. Ada yang lagi ekspor kopi ke situ, jadi masalah. Ada banyak, Indonesia itu sekarang sangat disukai perawatnya. Jerman minta, Jepang minta, Eropa minta, semua pada minta. Nah kalau kita tiba-tiba jadi negara yang arogan, nggak ada tuh permintaan itu. Enggak kok, menyeramkan kok gitu loh. Karena bangsanya makanya diplomasi. Nah terakhir yang ketiga tentu pakai pendekatan multilateral, jangan unilateral. Kita tidak ngambil, makanya kita pakai ASEAN, pakai PBB, pakai AIPA, pakai IPU, pakai platform internasional, begitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan khusus ya, apalagi ini kan harus ada catatan juga untuk pemirsa di rumah. Mungkin kalau kita lihat ya banyak sekali cacian, makian dari berbagai media seperti itu dan juga netizen ya, Pak Mardhani ya, yang juga ketikannya juga sangat luar biasa jahatnya, tajamnya terkait dengan apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh DPR. Kok ini masih banyak sekali warga negara Indonesia mungkin yang terjerat di Malaysia, di Kamboja seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat penjelasan dari Pak Mardhani, pemirsa, bahwa terkait dengan adanya diplomasi dan juga negosiasi yang baik, ini juga telah dilakukan tidak yang terburu-buru dan juga menggebu-gebu seperti itu ya Pak ya? Iya, kayak kasus kita banyak scamming tenaga kerja kita di Kamboja, perbatasan Myanmar. Betul. Ketika kita telusuri, ada 2 loh. Satu, ada yang memang profesional, digaji dengan baik, lulusan SMA bisa 12 juta gajinya, itu bagus. Tapi ada juga yang disekap, itu loh. Nah kita nggak bilang, pokoknya Kamboja tutup, nggak boleh juga. Pisahkan yang seperti ini seperti apa, makanya nanti masuknya ke aturan detail. Nah untuk aturan detail itu harus duduk bareng. Ayo, ini ada, katakan ada 100 item, satu nego contreng. Kadang-kadang kadang-kadang satu kata aja tuh panjang kali lebar kita bahasnya gitu. Betul. Karena antara and dan or dampak hukumnya beda itu gitu loh. Antara titik sama koma
Nah, itu Berbeda. yang perlu betul-betul seksama. Nah, untuk itu kita nggak bisa gebiah-uyah, pokoknya pakai gaya gaspol, marah, nggak bisa. Gitu. Harus bijak. Betul, harus bijak, harus dengan rendah hati seperti itu ya Pak ya. Pak, selain tantangan dari mungkin masyarakat yang memandang sebelah mata seperti itu, tantangannya apa sih Pak dalam memimpin parlemen ini? Yang pertama tentu saya ngelihatnya parlemen ini kan terdiri dari banyak partai ya. Dan kadang-kadang juga dari beragam profesi ya. Terus usia, gender. Nah, gimana menyatukan beragam kepentingan, pikiran, Betul. dan beragam latar belakang. Ayo kita dahulukan ini dulu ya gitu loh. Karena ini buat bangsa dan negara gitu loh. Kepentingan berarti ya di situ ya, Kadang-kadang visi misi. yang paling sulit itu kalau buat saya bukan musuh di luar, tapi perbedaan di dalam. Oke. Nah, menyatukan perbedaan ini memerlukan kebijaksanaan. Oke, Pak, ini banyak sekali anak muda yang menganggap bahwa diplomasi ini jauh sekali dari kehidupan mereka. Ini relevansinya apa sih Pak, diplomasi parlemen sama generasi muda? Ya, anak muda justru harus sadar diplomasi ini salah satu senjata utama Indonesia. Gini, Indonesia itu budayanya luar biasa, alamnya luar biasa, orangnya ramah luar biasa. Kita punya banyak potensi yang kalau ini dengan diplomasi makin dikenal, makin meningkat, membuat harkat martabat bangsa, paling sederhana tadi. Kalau sekarang mungkin tidak pakai diplomasi atau diplomasinya berjalan dengan kecepatan rendah. Betul, Kalau Pak betul. Prabowo kan agak ngebut nih, bagus. Mungkin power index paspor kita cuma 50 negara. Sebentar lagi 70. Oke. 5 tahun lagi 100. Dengan Naik terus ya, 100 negara bebas visa. Wah, enak sekali. Teman-teman bisa belajar dimanapun, ngambil ilmu dimanapun, kapanpun bisa. Nah, pelan-pelan. Itu salah satunya. Ketika Oke. sudah bebas visa, nanti hubungan bilateral makin meningkat. Beasiswa makin banyak. Oke. Ini kayak sekarang nih, Indonesia insya Allah tahun ini EU, European Union, kerjasama antara Indonesia, ekonomi Indonesia, Indonesia akan ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani, wah lebih luas lagi peluang kita. Nah, makin banyak. Kita ini kan sudah diterima di BRICS, sekarang lagi proses aksesi penerimaan di OECD. Kalau OECD sudah diterima, kita masuk ke dalam kelompok negara maju. Udah Lebih luas lebih lagi enak lagi ya, Pak? ekonominya, Betul. sosialnya, budayanya, pendidikannya, personalnya, dan itu yang untung masyarakat untung sekali gitu. Jadi memang ada manfaatnya di situ ya Pak Ya untuk para memang generasi tidak muda gembar-gembor, itu. tetapi pelan-pelan gitu, karena ini soft power kan itu lah. Oke, jadi memang ada apa yang sih namanya kalau bisa kita lihat ada dampak positifnya untuk masyarakat, apalagi untuk khusus generasi Anak muda ini muda. terkait dengan adanya pendidikan beasiswa ini sangat bagus sekali ya Pak ya. Betul. Pak, kalau misalnya boleh tahu nih ya Pak, singkat saja terkait dengan anak muda ini kan sekarang sudah aktif banget di media sosial ya, seperti TikTok, Instagram. Gimana sih Bapak bisa melihat peran mereka untuk bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke internasional Pak? Ya, ini bukan off the record ya, kami sudah mulai early discussion tentang dual citizenship. Undang-undang untuk 2 kewarganegaraan. Oh, diaspora kita senang sekali, dia bisa kemanapun tapi tetap punya paspor Indonesia dan punya paspor negara tujuan mereka. Dengan 2 ini dia akan kokoh di kita, itu baru early discussion. Nah, saya tetap menilai anak muda itu potensinya luar biasa. Jangan kekang mereka, dukung mereka, kasih Oke. kesempatan mereka, kalau perlu fasilitasi mereka. Dan itu. ini tanggung jawab kita. Dan Oke. diplomasi ini dalam rangka ketuk pintu, ayo udah dibuka, ketuk pintu udah dibuka. Bukan cuma dibuka, ada makanan di situ, ada kerjaan di situ, ada pendidikan di situ, ada peluang di situ. Itu Oke. yang kita kerjakan. Oke, jangan dikekang, biarkan mereka berekspresi dengan sebaik mungkin, Betul. sepositif mungkin, seperti itu ya Pak. Pemirsa, seperti yang kita diketahui bahwa ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memanas dan juga hari ini, dan maksud kami adalah saat ini diperburuk dengan adanya eskalasi Iran dan juga Israel. Lalu seperti apa sih seharusnya posisi Indonesia saat ini? Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial.
Pemirsa, balik lagi di Bincang Spesial. Tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Seperti kita ketahui bahwa ketegangan di kawasan Timur Tengah kini semakin memanas dan juga seperti salah satunya adalah konflik Israel dan Palestina yang juga sudah berlangsung lama dan kini diperburuk dengan adanya eskalasi Iran dan Israel. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia? Kita langsung tanyakan kepada Pak Mardhani. Pak, posisi Indonesia saat ini terkait dengan adanya ketegangan di kawasan Timur Tengah harus seperti apa sih, Pak? Makasih, Ves. Nah, lagi-lagi kalau saya umpamakan yang sederhana tuh geopolitik internasional tuh kayak kita tinggal di RT lah gitu. Oke. Ya, ada yang kaya dan sombong gitu. Ada yang preman kayak Israel. Gitu. Iya, semua orang diajak berantem kan. Betul. Anak kecil diajak berantem ya, Pak. Preman kan Iya. gitu loh. Mentang-mentang ada backingnya Amerika kan gitu loh. Tapi ada yang kita rumah tua, luas, orangnya dewasa. Nah, justru di dunia yang sedang penuh konflik yang diperlukan orang yang berpikir bijak dan dewasa. Itulah kenapa kita selalu mengingatkan, kayak misalnya kasus Israel sama Iran. Sebelum kita cek siapa salah, komen pertama kita lakukan deeskalasi. Pokoknya dua-duanya harus tahan diri. Betul. Yang kedua, pertemuan internasional. Makanya kita hadir di Istanbul, Pak Menlu, Pak Mas Sugiono, kami juga hadir di POIC untuk meredakan. Waktu di POIC itu Pakistan sama Iran pas lagi berantem. Pakistan anggota POIC, Iran tidak. Pakistan menyebut India itu the bigot kan, bigot, wah kasar sekali. Minta ada pernyataan POIC yang pokoknya nyerang Iran. Nah, kami bilang ke tim POIC, karena kita sekarang ketua POIC, tetap menyerukan perdamaian dan jalan diplomasi. Nah, jadi lagi-lagi menghadapi yang kayak gini, pertama bijak dulu. Karena paling enak emosi. Emang yang oke ini. Nah, tetapi selesai nggak masalah gitu. Nah, kalau ada kesalahan di dunia internasional itu kadang-kadang it takes two to tango ya. Artinya nggak, ketika ada orang marah, jangan nyalain yang marah dulu. Lihat sebabnya apa. Apa. Kalau khusus untuk Israel, ini memang sudah melewati batas, selalu mengambil jalan kekerasan, selalu tidak mau dialog. Betul. Nah, kita kepada Israel keras dan tegas. Nah, dan kepada Palestina kita jelas dari dulu sampai sekarang Palestina harus merdeka. Ya. Kalau bahasa Bung Karno itu kan the last chapter of colonialization ya. Undang-undang dasar kita, penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi. Betul. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan. Dan negara kedua yang mengakui kemerdekaan kita Palestina. Nah, karena itu kita hutang sama Palestina untuk mendorong, dan kita sampai sekarang selalu bersuara di semua fora. Konsisten ya, Pak ya? Palestina merdeka. Palestina merdeka. Oke, kalau kita lihat kan memang ternyata Israel ini kan, maksudnya Amerika itu kan mendapatkan provokasi dari Israel seperti itu ya, dan juga langkah dari Donald Trump yang terlalu menggebu-gebu, salah langkah, terlalu sempit seperti itu ya. Amerika bergabung, seberapa bahaya Pak di situ? Ya, kemarin tuh ketika Iran dengan Israel berperang, doa kami tidak ada eskalasi. Ketika Amerika nyerang, agak tinggi, ada kami potensi kekhawatiran, eskalasi di situ. bahkan sebagai perang dunia ketiga. Tapi kalau kami lihat, pokoknya jangan ada komen yang provokatif, pokoknya tetap deeskalasi. Bersyukurnya Irannya retaliation-nya terukur. Nah, itu Donald Trump juga enggak melanjutkan, karena di Amerika 76% warga Amerika tidak ingin Amerika terlibat lagi, gitu loh. Sehingga Donald Trump juga menghitung politik dalam negerinya. Langkah-langkah konkretnya seperti apa Pak yang harus kita agar bisa mendukung perdamaian, stabilitas kawasan Pak?
Yang pertama tentu di tingkat paling global, semua kembali kepada jalan multilateralisme. Artinya ada masalah apa, duduk bareng. Bahas di PBB, Betul, bahas di diskusi. IPU, Oke. duduk bareng. Itu jangan unilateral, jangan main sendiri. Enggak, Betul. Amerika sendiri, saya sendiri. Gitu lah. Ke Iran juga kami bilang, bawa ke IPU, kita akan bahas bersama. Bawa itu ke POIC, kita akan dukung. Gitu lah. Nah yang kedua, gunakan pendekatan bilateral. Nah kita makanya Pak Prabowo ke Mesir, karena urusan Palestina itu Mesir di antara yang terdepan, berbatasan Betul, langsung. Ke Jordan, Pak Prabowo dekat, kami juga gitu loh. Nah, jadi kita ketuk pintu pemain kuncinya gitu. Dengan Turki, Pak Prabowo juga dengan Malaysia. Nah, main kunci itu kita samakan frekuensinya. Kemarin ke Arab Saudi dengan MBS juga. Nah, itu jadinya ketika suara kita sama, frekuensinya menguat, orang wah ternyata yang menyuarakan ini bukan cuma Arab, Indonesia juga, Turki juga, Malaysia juga, makin banyak. Akhirnya mereka berhitung lagi, gitu loh. Nah terakhir yang ketiga tentu jangan lupakan bantuan langsung. Betul, Ya, kayak kemanusiaan, ya, Pak. kemanusiaan, ya, muhibah budaya kalau dengan Iran. Betul. Iran tuh banyak sekali bantu kita. Bantu kita kemarin bantu teknologi kesehatan kita. Betul, betul. Gitu. Jadi karena Pak Prabowo punya prinsip gini, 100 friend is not enough, one enemy is too much. Betul. 100 teman kurang, satu musuh kebanyakan. Nah, sehingga buat kita, apapun kita coba cari pendekatan yang sifatnya cool. Kenapa? Kita cool saja, dunia sedang baik-baik saja, ngurus 290 juta warga kita itu udah berat. Meningkatkan kesejahteraannya, pendidikannya, kesehatannya, milenialnya, usahanya, ekonominya. Apalagi kalau gonjang-ganjing. Iya, Gitu. betul. Nah sehingga sampai sekarang sih luar biasa. Respon Indonesia yang selalu bijak, tapi tegas, Betul. itu sangat dihargai. Itu juga tadi ada beberapa highlight yang saya terima dari Bapak ya. Salah satunya adalah Palestina ini merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga ini salah satu negara kedua ya Pak ya, Iya, kalau kedua. tidak salah ya. Dan kalau saya lihat ini Bareng kan sama Vatikan tuh gelombang kedua yang Oke. mengakui kita. Indonesia ini berarti memiliki utang sejarah di situ ya. Apakah salah satu langkah seruan Indonesia untuk terus memperjuangkan isu kemerdekaan bagi Palestina ini sebagai tanda bukti untuk membayar utangnya? Apakah bagaimana Bapak melihat DPR ini bisa menunaikan utang sejarah kepada Palestina, Pak? Kalau kita tarik lebih dalam lagi, Ves, kan landasan kita bernegara itu kan Pancasila ya. Sesudah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kalau dikaitkan dengan pembukaan undang-undang, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu kita dukung isu Palestina. Bukan cuma karena Palestina dulu ngakuin kita. Betul. Kalau Palestina nggak ngakuin juga tetap harus dukung karena masih dijajah. Karena soal kemanusiaan di sini berarti kita ya. angkat masalah Rohingya, Myanmar. Betul, betul. Karena apa? Walaupun dekat, bukan cuma karena dekat, tapi memang mereka terzalimi gitu. Ada undang-undang yang tidak mengakui ras Rohingya sebagai warga negara. Ini kalau kan di Indonesia ini ada pengungsi dari Somalia banyak, Afghanistan banyak, terakhir Rohingya, Betul, betul. ada lagi yang kecil-kecil juga banyak. Tetapi Afgan, Somali, Yaman itu enak ngurusnya karena ada paspornya. Mereka punya citizenship, warga negaraan. Ketika Rohingya mereka nggak diakui. Nah itu menyulitkan ketika kami kalau pengungsi kan selalu komunikasi sama UNHCR gitu kan, unit pengungsi PBB. Nah mereka selalu mendata, datang kita kasih tempat, layani di shelter, sementara datang PBB, direkod, baru direlokasi sambil nunggu proses repatriasi ke negara-negara yang siap untuk menerima. Ketika Rohingya bingung. Emang mereka tidak diakui. Jadi namanya stateless refugees. Itu berat. Nah, kasus-kasus kayak gini banyak. Betul, Eritrea juga. Kemarin di Republik Demokrat Kongo ada banyak yang kasus-kasus kayak gitu. Nah, kita coba
gimana caranya nih. Gitu loh. Makanya ketika di PYC kemarin ada kekerasan oleh kultural, tapi ada kekerasan struktural. Yang kultural itu misal ya, anti Asia di Amerika, anti Islam di Jerman, dilemparin, itu kultural. Tapi yang struktural, undang-undangnya memang melemahkan salah satu kelompok manusia, itu harus kita lawan. Oke, Pak, Bapak kemarin sempat ada isu terkait dengan di mana Pak Mardhani ini menyuruhkan untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan organisasi tersebut, Pak. Ini respon dari anggota PBB lainnya seperti apa, Pak? Ya. Kan kalau kita lihat ya PBB Israel ini kan salah satu anggota tetap di PBB. Jadi gini, kalau kita berorganisasi, misal saya masuk satu RT terdaftar. RT itu punya peraturan. Nggak boleh ya pesta sampai jam 2 malam. Nggak boleh ya punya kegiatan yang ganggu. Tiba-tiba bukan sampai jam 2, sepanjang hari. Betul. Datang banyak orang gangguin. Ya mau nggak mau kita, Anda nggak cocok di lingkungan kita. Anda kita cabut keanggotaan di lingkungan kita. Silakan Anda keluar. Harus begitu. Karena kalau nggak, buat apa ada organisasi? Nah, Israel sangat tidak mengindahkan resolusi PBB. Israel unilateral, PBB multilateral. Jadi banyak sekali prinsip piagam PBB, yang dilanggar. Human Rights Declaration yang bukan cuma dilanggar, diinjak-injak oleh Israel. Apa yang terjadi di Palestina kan semua orang udah menyerukan. Sampai negara-negara yang selama ini sekutu utama, kanselir Jerman bilang, sudah tidak masuk akal apa yang dilakukan Netanyahu dan Israel. Betul. Yang dibunuh anak-anak dan perempuan gitu loh. Gitu. Itu ya salah satu tujuan utama mungkin dari kita harus mereka bersuara. ya. Kadang-kadang apakah suara itu didengar nomor 2? Apakah suara itu ada dampaknya nomor 2? Kadang-kadang sampaikan dulu karena kami yakin ide itu punya kaki. Gitu. Dia akan jalan. Melihat DPR dalam respon isu internasional ini seperti apa menurut Bapak? Mbak Puan ini luar biasa, selalu memberikan komen yang menunjukkan Indonesia peduli. Ada kasus gempa bumi, kita masuk. Kasus Iran diserang Israel, kita masuk. Kasus Palestina, kita masuk. Kasus Ukraina sama Rusia, kita masuk. Kasus Pakistan sama India, kita masuk. Dan rata-rata suaranya seragam. Perdamaian, diplomasi. Ya. Musyawarah. Oke, itu yang dilihat dari DPR RI dan juga yang dilakukan oleh DPR RI terkait bagaimana caranya untuk selalu menyerukan perdamaian dan juga keadilan bagi Palestina, seperti itu ya Pak ya. Pak, untuk dari DPR sendiri dan juga BKSIP untuk mendorong adanya seruan terkait dengan dikeluarkannya Israel dari PBB ini untuk bisa melibatkan masyarakat internasional seperti apa sih Pak kira-kira? Cara yang paling mudah komunikasi. Dan kami bikin Kaukus Palestina, Parlemen Dunia. Kita bikin kalau di sini ada Indonesian Palestine Friendship Community, kita bikin. Kemudian kami kemarin mengumpulkan 125 NGO dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina di DPR. Kita jadikan DPR jadi rumah Palestina untuk mendukung. Ya karena gini, pemerintah dan DPR punya keterbatasan, tapi masyarakat bisa terlibat. Nah, kami buka ruang biar masyarakat melalui LSM, NGO, lembaga kemanusiaan ataupun personal terlibat dalam proses memerdekakan Palestina ini. Betul, jadi ada sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh DPR RI ya Pak ya terkait dengan hal tersebut, selain diskusi, duduk bareng, terus juga menggunakan sebuah forum untuk mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina, karena kita melihat tidak hanya melihat dari segi utang saja, tapi tidak melihat dari agama juga, tapi kita melihat dari sisi kemanusiaan, kita harus saling membantu seperti itu ya. Karena kita kan tinggal di dunia yang we live in the same planet. Kalau ada satu kasus di sini, kita tidak peduli, dampaknya akan ke kita juga. Ya. Kita naik perahu nih, ada satu orang lagi pengen ngebocorin perahu kita diam aja.
ya tenggelam bareng-bareng. Gitu. Betul, betul. Nggak bisa Itu kita diam. Harus ada pondasi di Harus situ ya ada. Pak ya. Pak Mardhani, kita kan kalau kita ketahui kan ya, Israel ini menyerang fasilitas militer Irak ini kan sejak Juni 2025 lalu ya, bulan kemarin seperti itu. Apa sih Pak yang bisa Bapak lihat di sini? Potensi eskalasinya seperti apa? Terus dampaknya untuk stabilitas kawasan di sana seperti apa Pak? Gini, Israel kalau bahasanya melakukan tindakan unilateral sendiri, kemudian preemptive strike, dia nyerang sebelum diserang karena dia takut. Jadi gini, orang yang punya salah selalu ngerasa dihantui kesalahannya. Israel ini banyak buat salah gitu. Jadi dia takut sekali kalau Iran punya kemampuan nuklir. Sebelum Iran punya, dihancurkan. Padahal Iran sendiri sudah masuk ke dalam perjanjian non-proliferasi nuklir. Iran udah membuka teknologi nuklirnya untuk diinspeksi. Mereka tidak punya niat dan tidak punya data bahwa mereka membuat senjata nuklir. Dia gunakan nuklir dia untuk kesehatan, untuk energi, yang itu kerangkanya dibolehkan sampai angka 4%. Tapi namanya Israel gitu kan, tadi preman, langsung aja diserang, dan itu tindakan unilateral yang sangat berbahaya. Kalau Iran tidak terkontrol, melakukan serangan balik yang tidak terukur, terus eskalasi, kosnya besar. Kemarin itu bersyukur, cuma 2 hari penerbangan berhenti. Bayangkan kalau seminggu, kayak apa? Bayangkan kalau sebulan, kayak apa bahayanya gitu kan. Orang yang sakit tidak bisa mendapat obat. Mereka yang miskin tidak dapat makanan. Anak sekolah yang harusnya selesai sekolah pulang nggak bisa pulang. Terdampak dan terdampar. Bahaya sekali. Oke, apalagi kita juga memiliki hubungan yang baik dengan Iran seperti itu ya, Pak Mardhani ya. Maka dari itu kita juga akan terus memberikan dukungan, selain bantuan kemanusiaan, tapi juga kita support dengan negara sahabat kita sendiri seperti itu ya. Pak Mardhani, kalau kita lihat kan memang Indonesia ini selalu menunjukkan solidaritasnya kepada Iran ya, dengan adanya deeskalasi tadi seperti Bapak katakan, terus juga pentingnya diplomasi. Gimana sih Pak Bapak melihat hubungan internasional kedua negara ini yang begitu kompleks? Iran itu sudah punya hubungan bilateral dengan kita 75 tahun. Jadi dari tahun 50 udah berhubungan kita dan bagus hubungannya. Bantuan kedua negara, hubungan kedua negara bagus. Nah tadi seperti yang saya bilang, Pak Prabowo punya prinsip 100 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Dan Indonesia sekarang lagi ada pada posisi yang sangat baik karena dianggap Indonesia ini negara besar, ramah, rasional, bisa diajak kerjasama. Dan yang paling mahal, muslimnya moderat. Betul. Jadi open mind, enak gitu loh. Kemarin saya ketemu delegasi parlemen Belanda. Mereka bilang, saya menyebut gini, we live in the room with the 2 elephants. Kita tuh hidup dalam ruangan dengan 2 gajah, Amerika sama Cina. Kata no, we are considering Indonesia is also an elephant. Indonesia juga gajah. Gajah yang baik. Tapi karena itu Uni Eropa pada pengen kerjasama gitu. Artinya kita besar, tapi tidak petantang-petenteng. Besar tapi baik hati. Nah itu yang menjadi poin kita. Oke, Pak, ada juga nih kritik terkait dengan Indonesia terlalu berhati-hati dalam diplomasi. Apa sih yang bisa Bapak lihat di sini, Pak? Ya, gini, ambil Malaysia. Malaysia semangat dukung Hamas biar Palestina segera merdeka. Indonesia cool aja itu. Tapi akibat semangat itu negara-negara Barat tidak mau berkomunikasi dengan Malaysia, dengan Turki, karena kita tetap berhubungan dengan cara tertentu kedua belah pihak, tapi kita pada posisi yang tidak over dan tidak saya menyebutnya tidak petantang-petenteng. Nah itu justru membuat nyaman banyak pihak. Orang yang tidak suka sama kita juga atau punya garis kebijakan luar negeri yang beda sama kita tetap bisa dialog. Gitu. Karena bagus kok rasional Indonesia. Contohnya kita tegas kok mendukung suara
Rusia itu salah ketika masuk ke Ukraina. Gitu. Oke. Kita dukung, ya sehingga bagus kok Indonesia, walaupun masuk BRICS tapi tetap rasional gitu. Oke, jadi artinya bukan hanya berhati-hati Indonesia ini mencari aman saja ya Pak ya, tapi itu bagaimana caranya kita sebagai negara yang bebas aktif juga ikut menyerukan perdamaian kepada seluruh dunia terkait dengan adanya ketegangan. Lagi-lagi saya potong dikit aja. Kita tuh negara penduduknya besar. Betul sekali. Kita komen yang terlalu tajam. Ada saudara. Misalnya gini, Cina sama Indonesia One China policy. Tapi ada hampir 350.000 warga kita di Taiwan. Ya kita kan nggak boleh sama Cina baik, sama Taiwan nggak baik. Karena nah komen kita selalu cool. Karena emang kelihatan nggak heroik. Nggak kayak Avenger gitu. Nggak kayak Thanos gitu. Wah, pokoknya. Tapi ini aman, ini aman, ini aman, ini aman. Kita kalau ada bahasa gini, if you want to go fast, go alone. But you want to go further, go together. Kalau mau cepat sampai jalan sendiri. Betul. Tantang petenteng dapat. Kalau mau proses sama-sama. Iya. Tapi kalau mau jalannya sampai jauh bareng-bareng, pelan-pelan. Oke, jadi memang ada hal memang baik kita ngambil dengan sangat sadar diplomasi yang jalannya cool, rasional, tidak meledak-ledak, tidak emosional, tidak menarik kalau buat media dan orang-orang yang tapi lama-lama orang sadar. Ini cara yang baik, ya? Lebih tepat. Betul ya, apalagi dengan cara tidak terburu-buru, ini juga kan bukan salah satu konflik yang main-main ya, ini harus segera diselesaikan dengan sebuah perdamaian. Pemirsa, Mardhani Alisera selain dikenal sebagai politisi senior, Pak Mardhani juga berkiprah dalam advokasi isu-isu internasional. Lalu bagaimana Pak Mardhani menilai sebuah transparansi dalam kepemimpinan? Kita akan membahasnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Pak Mardhani, tadi kita sudah membahas bagaimana sih itu diplomasi, apa sih tugas-tugas dan juga wewenang dari seorang Ketua BKSAP, dan posisi Indonesia saat ini dalam menghadapi sebuah ketegangan yang ada di kawasan Timur Tengah seperti itu ya. Tapi kita juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal sisi lain dari seorang sosok Mardhani Alisera yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pak Mardhani, kira-kira apa sih prinsip yang selalu Pak Mardhani pegang hingga saat ini dari dulu, mungkin dari dunia politik ataupun kehidupan sehari-hari? Saya kayaknya harus seperti ini, terus ini dibawa terus ke parlemen ataupun dalam sebuah diplomasi. Saya suka just do it. Oke, just do it. Maksudnya hidup itu terlalu singkat kalau kita terlalu sibuk ngurusin konflik lah, perbedaan lah. Jadi yang saya lakukan, pokoknya kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Target dikejar aja terus itu. Kita kan hidup tidak untuk menyelesaikan masalah, kita hidup untuk mengejar target. Kadang-kadang ketika target sudah tercapai, masalah selesai dengan bukan sendirinya. Bukan berarti sales ya? Iya, masalah. Saya tuh suka baca bukunya Stephen Covey ya, Seven Habits of the Most Highly Effective People. Itu ada first thing first, itu prioritas lah itu. Ada satu simulasi menarik. Saya lihat videonya tuh, Stephen Covey manggil satu peserta pelatihannya. Ada bejana kayak toples, udah ada keisi pasir, tugas dia masukin batu-batu yang di luar tuh. Pokoknya tugas komplit kalau seluruh pasir dan batu dalam satu. Karena sudah ada pasir, masukin batu masih ada 2. Kemudian lagi masukin malah 3. Bingung gimana. Akhirnya dituang dulu pasirnya. Dimasukin dulu batunya. Batu masuk semua. Masukin pasir, baru separuh udah penuh. Pas digoyang-goyang pasirnya kan ke dalam. Akhirnya seluruh pasir dan seluruh batu masuk semua. Kesimpulan Stephen Covey, selesaikan pekerjaan yang besar lebih dahulu, nanti pekerjaan yang kecil akan selesai dengan sendirinya. Jadi sekarang saya, mana yang besar?
itu aja, yang kecil saya tinggalin. Oke. Nanti kelar sendiri kok. Just do it, pemirsa. Jadi prinsip yang selalu dipegang teguh oleh seorang Bapak Mardhani adalah kita harus mengejar target apapun ke depannya. Jangan mau diambil orang lain targetnya, kita harus buru-buru ambil sendiri ya Pak ya. Seperti itu ya, ini adalah salah satu kunci sukses dari seorang Mardhani Alisera. Pak Mardhani juga selain seorang politisi senior, terus juga idealisme di parlemen seperti itu ya, tapi juga Bapak ini meluncurkan sebuah buku New World, New Perspective dan juga New Approach. Apa sih Pak motivasi yang ingin Bapak sampaikan dalam buku itu? Kan saya jadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen itu sejak 22 Oktober ya. Dari awal saya bilang kita harus mencari esensi dari tugas ini. Nah, ketemulah bahwa New World, bahwa dunia itu berubah. New perspektif, pemain-pemainnya juga perspektifnya berubah. Perspektifnya dulu Amerika sangat pro multilateralisme ketika zamannya Obama, sekarang sangat unilateral zamannya Donald Trump, gitu ya. Dulu yang namanya Eropa sama Kanada itu kawan akrabnya Amerika, sekarang semuanya dikasih tarif, jadi Kanada melawan Amerika, Eropa juga retaliation gitu loh. Cina yang tadinya negara berkembang sekarang sudah jadi negara maju, itu New World. Ketika New World, anak kecil perannya beda, ada new perspektif. Ketika udah new perspektif, ya new approach. Kita juga harus ada pendekatan, adaptasi. Pendekatannya harus pendekatan yang pas. Dulu kita mungkin sangat terhormat. Sekarang ada yang lebih. Indonesia sama Korea Selatan waktu merdeka sama-sama sekitar 500 US dollar pendapatan per kapitanya. Sekarang Korea 30, kita masih di hampir 5.000. Kan itu udah beda itu kan. Tapi tetap dekat hubungannya. Cina udah 12.000, Malaysia sama kita dulu di bawah kita, sekarang udah di atas kita. Pelan-pelan kita juga harus ada new approach yang tepat. Oke, dari buku ini juga Bapak mendorong terkait dengan diplomasi parlemen sebagai second track diplomasi ya, seperti tadi yang kita disebutkan tadi di era multipolar. Bagaimana sih Pak model ini tuh bisa mendukung agar posisi Indonesia ini lebih kuat di forum global? Ternyata sistem pemerintahan di dunia itu lebih banyak yang parlementer ketimbang yang republikan. Republik. Sehingga ketika parlemen melakukan diplomasi P2P, parlemen to parlemen, itu di beberapa kasus bisa sangat membantu pemerintah. Betul. Bahkan ada kasus kemarin tuh, saya ketemu Pak Wamen, Pak Hafaz Ogroseno kan. Pak Hafaz, Pak Prabowo ini kan speednya ngebut cepat ya. Kalau bahasa saya kalau mobil gigi 4, gigi 5 gitu lah. Kami parlemen pengen gigi 3, gigi 4 yang ngikutin. Pak Wamen bilang salah. Parlemen harus gigi 6, gigi 7. Waduh repot saya bilang di depan ini. Iya karena parlemen lebih lentur. Kalau kesepakatan yang dibuat eksekutif biasanya final and binding, mengikat. Kalau yang dibuat parlemen itu dia fleksibel. Nah, sehingga kami juga oke, kalau gitu kita coba samakan dulu lah, jangan lebih. Oke Pak, kalau misalnya boleh tahu kan di buku terkait dengan New World, New Perspective dan juga New Approach ini kan ini ada salah satu diluncurkan untuk sumbangsi BKSAP ya. Dan kalau boleh tahu dari semua elemen yang ada, apa sih yang mana sih Pak yang paling berdampak praktis untuk masyarakat, untuk publik, yang kayaknya yang ini deh yang akan terus saya luncurkan gitu? Kalau saya sih new approach tadi. Oh, pendekatannya. Pendekatannya jangan terpaku kepada gaya lama. Jangan terpaku kepada aturan lama. Betul. Jangan terpaku kepada apalagi dogma lama. Gitu. Kita harus open mind. Kita harus berani untuk mengeksplorasi ruang-ruang baru kayak AI itu luar biasa. Ya. Contohnya kemarin tuh Pak Jokowi bicara Cina fasih banget. Anies Baswedan bicara bahasa Arab fasih. Padahal nggak ada yang bisa itu. Anies nggak bisa bahasa Arab, fasih kayak gitu. Pak Jokowi tapi dengan AI, bayangkan kemarin ada tuh beredar Pak Prabowo bikin pengumuman bagi semua warga Indonesia yang punya hutang judol, saya siap menanggung. Aduh. Ngomongnya benar-benar Prabowo pisan gitu loh. Gitu. Ada yang kecanggihan AI itu ya. Pak Mardhani ini benar.
Enggak, saya bilang alhamdulillah nanya ke saya gitu loh. Oke. Karena kalau Anda hubungi nomor ini, di kontak nomor ini, uangnya malah habis gitu loh. Gitu Oke, loh. salah satu modus penipuan ya? Penipuan. Dan penipuan tuh canggih sekali gitu. Betul. Tiba-tiba masuk ke saya, namanya benar, fotonya benar, tapi aplikasi tolong dibuka baru bisa lihat. Kalau udah kita buka, bablas anginnya itu gitu. Bablas Maksud anginnya. saya berat gitu. Betul. Untuk itulah new approach ini. Dan nggak bisa pemerintah sendiri. Masyarakat juga harus punya literasi, punya edukasi. Ayo bangkit, karena nggak bisa kan negara problem. Nggak, negara punya tanggung jawab, tetapi masyarakat harus punya kemampuan sendiri juga gitu. Betul. Dari beberapa elemen ini yang memang penting banget seperti itu adalah new approach, bagaimana pendekatan New approach, tersebut ya. Karena kita juga tidak akan mengandalkan dari sisi generasi yang sudah lama mungkin ya, tapi juga kita membutuhkan pendapat dan juga visi-visi dari generasi muda juga agar bisa disatukan dan juga bisa dijadikan sebuah kesatuan. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini kan mendirikan Mardani Leadership School. Seperti itu ya. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan di sini? Kenapa ini kan merupakan salah satu rasa tanggung jawab dan juga rasa syukur Bapak ya. Terus juga ini kenapa sih Pak harus di jenjang SMP, SMA? Apa yang sebetulnya Bapak ingin sampaikan kepada... Kamu keren buat riset. Apa sih Pak sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan di sini gitu? Sebetulnya gini, saya bikinnya SMA dulu. Jadi pikiran-pikiran saya selama ini, saya pengen, ayo dong, kita share dengan calon leader yang lain. Betul. Tapi ketika saya punya anak SMP kelas 2, pikirannya maju jauh, saya bilang, nggak, ternyata anak SMP sekarang nggak kalah sama anak SMA. Oke. Akhirnya saya bilang udah SMP SMA gitu lah, digabung gitu. Nah karena itu niatnya satu, biar leader create leaders, bahwa pemimpin itu harus melahirkan pemimpin yang lain. Oke. Karena everything rises and falls on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Pak Bung Karno itu luar biasa. Kita baru merdeka 10 tahun. Masih punya banyak masalah, tapi tiba-tiba beliau menggagas konferensi Asia Afrika. Itu yang nentang banyak di dalam negeri. Betul. Tapi ketika jalan, dampaknya kepada posisi Indonesia menjulang, negara-negara mendapatkan manfaat keberadaan Indonesia. Jadi leaders itu sangat-sangat diperlukan. Oke, ini karena kalau kita ketahui ya, anak-anak SMP sekarang sudah banyak yang ngebut seperti SMA gitu ya. Betul. Maka dari itu kenapa Bapak mendirikan Mardani Leadership School ini untuk jenjang SMP dan juga SMA. Mudah-mudahan ada juga jenjang yang lain ya Pak ya. Karena kalau kita ketahui ini juga bisa membuat anak-anak ini sebagai alternatif bisa traveling, journey, discovery seperti itu ya Pak ya. Salah satu kelebihan, bukan kelebihan, jalur yang kami ambil, banyak proyek. Banyak proyek di situ. Sekolah kami itu bukan sekolah seragam, sekolah beragam. Jadi yang satu lagi nekunin gimana minyak jelantah bisa dimanfaatkan, yang satu lagi konservasi sampah, yang satu lagi bikin desain animasi, yang satu lagi ngerekam video lagu siapa gitu loh, yang satu lagi ngajarin anak-anak TPA, yang satu lagi bikin biopori. Jadi grup-grup kecil itu, dan terus aja mereka berkembang. Gitu. Sesuai minat berarti ya di situ ya. Kami setiap yang masuk tuh ada talent mapping, pemetaan bakat dulu. Gitu. Jangan ajari burung Mardani untuk mencari bakat. Ya, jangan ajari burung jangan ajari burung berenang. Jangan ajari ikan terbang. Burung ya terbangnya yang bagus, ikannya benangnya yang lebih optimal. Selain Bapak ini kan dikenal sebagai politisi senior, terus juga pekerja keras, sukses banget Bapak ya, dari awalnya Bapak seorang dosen, terus terjun ke dunia politik. Betul. Siapa sih keren Pak? Kamu. Kira-kira orang yang selalu berpengaruh di hidup Bapak siapa sih Pak, hingga Bapak bisa ada seperti ini sekarang? Saya bersyukur punya Bu Siti Oniah, istri saya. Oh, luar biasa. Family man. Pak Mardani ini. Bukan. Harmonis sekali saya melihat. Tiap orang itu mesti tahu kelemahannya apa. Saya tuh talkative, selalu bicara. Saya tuh autis, kata ngurusin orang lain. Kadang keluarga nggak urus. Saya itu riang gembira, kadang-kadang kurang sensitif. Seluruh kekurangan saya itu diisi sama istri.
Oke. Jadi saya merasa bersyukur. Oke, saya juga salah satu yang sangat kagum sekali ya Pak ya, di balik kesibukan Bapak, di balik semua kepadatan aktivitas yang Bapak lakukan saat ini seperti itu. Bapak tidak pernah lupa dengan sang istri, melihat momen-momen kebahagiaan di media sosial, menjadi seorang family man. Apa sih Pak kira-kira pesan untuk masyarakat? Meskipun seluruhnya ini sibuk banget, tapi jangan pernah lupa dengan keluarga. Pada akhirnya rumah terakhir kita dan paling utama kita itu di keluarga. Kita boleh mendedikasikan diri untuk masyarakat, kadang-kadang untuk dunia, tetapi jangan lupakan keluarga. Karena nggak ada filosofi lilin kita membakar diri untuk menerangi orang lain, nggak bisa. Kita harus jaga keluarga kita. Oke, keluarga nomor satu, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, rumahnya adalah keluarga. Seperti itu ya Pak ya? Saya suka keluarga cemara. Oke, semua orang mengharapkan adanya keluarga cemara. Mudah-mudahan semua yang ada di Indonesia cemara semuanya ya Pak ya. Pak, Bapak kan ini, kita kan selalu melihat Bapak ini humble sekali, terus juga ceria di balik yang seorang bijaksana hingga akhirnya dijadikan sebuah ketua BKSAP seperti itu. Pernah nggak sih Bapak berada di titik kayak, aduh saya capek banget, ini kayaknya titik terendah saya di sini gitu? Kemarin tuh saya hadir di sidang IPU yang komite eksekutif, cuma dari 18 yang hadir 12. Kita bahas parlemen Niger minta diri install anggota IPU-nya. Venezuela juga minta. Dulu tuh Niger itu beda sama Nigeria. Niger sendiri, Nigeria sendiri. Dulu ada kudeta tahun 2022. Makanya dibekukan parlemen. Sekarang parlemennya udah ada. Minta kita akui lagi karena kami anggota Exco. Jadi saya bilang, are we playing God? Kita jadi Tuhan nih gitu loh. Enggak, kita cuma melakukan apa yang kita perlu. Ya udah kita cek lagi. Kadang-kadang saya tidak merasa lelah, tapi aduh ini tanggung jawab besar sekali gitu loh. Kalau kita tidak bersikap bijak, bahaya sekali. Kan kesalahan di bawah, walaupun besar, dampaknya kecil. Paling ke orang bersangkutan. Betul. Tapi kesalahan kecil di level atas, dampaknya besar. Karena di bawahnya banyak. Gitu loh. Nah, jadi kalau lagi, bukan capek sih, kayaknya kita perlu. Saya suka nyepi aja udah. Saya itu mau jalan. Saya mau ke Puncak 2 hari, udah bawa buku, baca gitu. Jadi healingnya adalah mendaki gunung ya Pak ya? Iya, salah satunya. Apa sih Pak motivasi utama kenapa Bapak bisa akhirnya suka mendaki gunung? Pengalaman apa sih yang bisa Bapak bagi untuk pemirsa di rumah? Tahun 2022 saya sempat naik namanya ABC ya, Annapurna Base Camp di Himalaya. Itu simpel tuh, saya kayaknya bagus-bagus nih, enak. Terus saya lihat rutenya tuh low and mild. Minta maaf kalau Rinjani kemarin tuh very extreme gitu. Kalau ini low and mild. Aman tapi ada terjal juga. Memang sehari 8 jam tapi normal. Saya suka yang ini gitu. Saya lagi nargetin mau ke Kinabalu karena bagus juga rutenya. Low mild juga. Mild tapi pegangannya bagus, aman gitu. Di kita ini bagus-bagus, tetapi faktor keamanan dan fasilitas itu yang perlu kita rapihkan lah. Nah, naik gunung itu buat saya satu aja, finding your inner self, menemukan diri saya yang terdalam. Oh ternyata saya banyak salah di sini, oh saya kurang perhatian di sini. Karena ketika rame, perhatian saya pasti keluar. Tapi ketika nggak ada orang, dialog dengan diri sendiri. Bapak ini kan selain dikenal juga hobi mendaki gunung, terus juga ingin mencari adrenalin yang mungkin bisa membuat Bapak ini tertantang gitu kan. Tapi ada juga loh sosok di balik Pak Mardhani Alisera yang juga menyukai berkebun. Apa sih Pak itu motivasinya berkebun ini, pengalaman yang bisa diambil? Apakah ketika healing terus merasa ruwet banget di pekerjaan, kayaknya saya lebih baik milih untuk berkebun gitu? Berkebun itu ngelihat tumbuh satu hari ke hari kelopak gitu. Ada rasa bahagia di situ ya. Itu nggak bisa
memegangnya. Saya punya kucing tuh kan. Wah, itu. Nah, tapi ada hikmahnya begini. Saya punya guru orang Betawi. Waktu itu ada teman saya tuh aktivis demo ketemu guru saya. Mana nih pemerintah nggak benar, udah reformasi. Waktu itu tahun 2000. Nah, reformasi 2 tahun berantak, belum ada perubahan. Kata guru ngaji saya, makanya ente kalau punya mainan jangan atu, banyak. Kalau atu mentok main yang lain. Oke. Jadi saya bilang, kayaknya enak punya sekolah ada, naik gunung ada, bikin buku ada, berkebun ada. Oh, luar Jadi biasa. mentok di sini banyak kerjaan yang lain. Oke. Jadi di balik keruwetan di parlemen, terus juga tugas-tugas yang memang lagi dipumpuni gitu, seperti itu ya. Tapi Bapak bisa melakukan hal-hal yang positif. Ini salah satu langkah ataupun alasan mengapa sosok dari Mardhani Alisera itu begitu sangat humble sekali, selalu berpikir dengan secara jernih, terus juga calm down seperti itu ya Pak ya. Salah satunya adalah dengan bertanam, berkebun. Pak Mardhani, tadi kita sudah panas-panas banget ya mengetahui bagaimana itu diplomasi, terus juga berbagai Saya itu ketegangan. panas karena pertanyaan kamu. Ini bukan kursi panas ya Pak, tapi mungkin ini juga akan sedikit lebih panas karena akan ada pertanyaan. Dan kalau biasanya laki-laki ini susah sekali Pak untuk diberikan sebuah pilihan gitu. Kalau bisa 2 kenapa harus 1 gitu kan ya. Laki-laki itu pasti seperti itu, tapi mungkin aku pengen tahu nih pemirsa di rumah juga, Pak Mardhani bisa memilihnya dengan cepat gak? Ini ada waktu 3 detik saja Pak. Saya akan menyebutkan dari games jawab cepat pemirsa. Ini ada beberapa kata, 2 kata. Bapak bisa pilih nih mau yang mana nih ya. Kira-kira kalau misalnya ada 2 pilihan dalam hidup Bapak nih. Harus pilih 1 ya. Harus pilih 1 Pak ya. Ini terpaksa sekali. Ya. Oke, ada diplomasi atau pendidikan? Pendidikan. Kenapa Pak? Nggak bisa diplomasi kalau nggak punya ilmu. Wow, luar biasa. Puncak gunung atau podium forum dunia? Puncak gunung. Puncak gunung. Kenapa? Karena ribet. Perjalanan ke dalam tuh lebih berat ketimbang perjalanan keluar. Oke, luar biasa. Diundang ke PBB atau menulis 10 buku yang dibaca jutaan orang? Nulis buku. Nulis buku ya. Perdamaian tanpa keadilan atau keadilan tanpa perdamaian? Keadilan. Keadilan. Karena adil dengan ya? adil nanti akan ada damai. Oh, Kalau luar damai biasa. tanpa keadilan nanti berantakan damainya. Oke, menjadi politisi yang disukai rakyat atau akademisi yang dihormati dunia? Politisi dah. Polisi, oke. Biar bisa dihormati ya Pak ya? Bukan, biar bisa manfaat. Kalau akademisi itu bagus, tapi manfaatnya jangka panjang. Politisi bisa instan manfaat. Oke, mengorbankan popularitas demi prinsip atau mengorbankan prinsip demi stabilitas politik? Popularitas tidak penting, prinsip yang penting. Oke, prinsip yang penting ya bagi hidup Bapak ya. Oke, hidup 10 tahun ke depan penuh tantangan besar atau 10 tahun damai tapi datar, tidak ada tantangan? Tantangan lah. Harus ada tantangan ya? Iya, Naik gunung aja ada tantangan ya Pak ya? Masa ini nggak ada tantangannya? Hidup cuma sekali, kata Khairil Anwar, sekali berarti sudah itu mati. Ambil tantangan. Dikenang sebagai pemimpin humanis atau dikenang sebagai pemimpin yang visioner? Visioner. Visioner, Nggak harus perlu dicintai kok, yang penting get things done. Oke, harus bisa melangkah ke depan ya Pak Iya. ya. Baca buku atau berkebun Pak? Baca buku. Baca buku. lebih favorit berarti ya. Iya. Baca buku favorit sepanjang hari atau lari pagi bersama keluarga? Lari pagi sama keluarga. Oke, tetap rumah nomor 1 keluarga. Terakhir, bantuin istri memasak atau naik gunung bersama anak? Naik gunung bersama anak. Oh gitu ya. Bu, tolong dicatat ya Bu ya. Lebih milih naik gunung bersama anak ketimbang nemenin istrinya masak. Luar biasa sekali Pak Mardhani hari ini. Kita mengetahui... Kamu kok susah-susah sih pertanyaan? Oh ya, ini sudah saya... Risetnya bagus kamu. Bantuan dari produser saya ya. Keren, Nanti keren. ada di sini, Fiska Israel. Dan tadi juga kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana diplomasi yang terjadi yang di Indonesia saat ini, juga perdamaian, dan lagi-lagi Indonesia selalu menyerukan perdamaian bagi seluruh masyarakat yang ada di beberapa negara seperti itu. Kita melihat bahwa ketegangan yang ada di kawasan Timur Tengah ini memang sudah memanas, tapi kita sebagai warga negara Indonesia tidak hanya diplomasi yang berhati-hati, tapi kita tetap menyerukan perdamaian bagi seluruh keadilan yang ada di negara tercinta ini. Pak Mardhani, terima kasih banyak atas waktunya, Saya luar yang biasa. Matur Press dan teman-teman Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, saya Peci Rahmadi mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang spesial hanya di Sinpo TV. Saya Peci Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa.